Air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Jumlahnya pun melimpah dan relatif tetap di alam. Hanya saja mengalami siklus serta perubahan fase dan kondisi. Anehnya, di tengah melimpahnya jumlah air di bumi, justru kita sering kali dihantui masalah krisis air bersih dan kekeringan saat musim kemarau. Saat musim hujan, air hujan yang jumlahnya sangat melimpah dibuang begitu saja hingga menyebabkan banjir. Padahal, air hujan mengandung banyak sekali manfaat. Air hujan merupakan air yang sangat bersih dengan kandungan padatan terlarut sangat sedikit, hanya 0 sampai 30 ppm saja. Jauh lebih bersih daripada jenis air baku lainnya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Air hujan dapat dielektrolisis, sehingga menghasilkan air basah atau alkali yang dapat diminum, dan air asam yang dapat digunakan untuk membuat disinfektan maupun hand sanitizer, seperti yang dilakukan oleh komunitas Banyu Bening di Ngaglik, Yogyakarta. Elektrolisis sendiri merupakan cara memisahkan air menjadi ion-ionnya menggunakan energi listrik, sehingga diperoleh air yang bersifat basah atau banyak mengandung OH- dan air yang bersifat asam atau banyak mengandung H+. Menurut penelitian, air basah yang dihasilkan memiliki struktur yang mudah masuk ke sel tubuh dan mengandung hidrogen terlarut yang baik untuk tubuh loh. Eits, gak cuma itu, masih banyak banget manfaat air hujan ini. Keren banget kan? Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi komunitas Banyu Bening dan belajar membuat alat elektrolisis air hujan. Untuk membuat alat tersebut, dibutuhkan beberapa alat, seperti bor dengan beberapa variasi mata bor, spidol, penggaris, dan tang. Sedangkan untuk bahannya, ada bejana food grade 3 buah beserta tutupnya. Di sini digunakan bejana dengan kapasitas 27 liter. Kemudian ada elektrode titanium spiral yang dipilih berbahan titanium agar tidak karatan sehingga tidak mempengaruhi kualitas air. Lalu ada keran air minum 3 buah, 1 warna merah untuk air asam dan 2 warna biru untuk air basah. Kemudian ada adaptor AC to DC, valve 3/4 inci 8 buah, mur dan baut, kawat jika ingin dirangkai menjadi paralel, dan ring toren sebanyak 16 buah, serta kapas. Setelah alat dan bahan siap, pertama tandai lokasi penempatan valve penghubung antar bejana dengan menggunakan spidol. Antar bejana terdapat 4 buah valve yang ditempatkan dengan margin 6 cm dari atas, 6 cm dari bawah, 6 cm dari kanan, dan 6 cm dari kiri agar simetris. Setelah itu, lubangi lokasi yang telah ditandai menggunakan bor dengan diameter menyesuaikan ukuran valve. Lalu, buat lubang untuk keran di ketiga bejana. Pasang ring toren dan valve. Lalu pasang juga keran air di lubang yang telah disediakan. Keran berwarna merah untuk bejana tengah atau air asam, dan keran berwarna biru untuk 2 bejana lainnya atau air basah. Setelah itu, siapkan tutup bejana, lalu lubangi untuk memasang elektroda titanium. Setelah elektroda terpasang pada tutup bejana, kencangkan dengan bor. Setelah itu, siapkan kapas setebal kira-kira 4 lembar, basahi, tekuk di bagian tengah, kemudian masukkan ke dalam lubang valve. Kapas ini berfungsi sebagai filter. Dan taras, sudah jadi alatnya. Lalu, bagaimana sih cara menggunakannya? Yuk kita simak bersama.
Pertama, saring air hujan yang telah ditampung lalu dimasukkan ke dalam galon kosong. Kemudian, siapkan alat elektrolisis. Cek apakah sudah terpasang kapas di lubang valvenya. Kalau belum, ambil kapas kira-kira 4 lembar, basahi, tekuk di bagian tengah, lalu masukkan ke dalam lubang valve. Sebaiknya kapas dipasang pada semua lubang valve. Jika sudah, isi semua bejana dengan air hujan yang telah ditampung dalam galon. Isi sampai tanda batas. Jangan sampai penuh terisi karena kita harus menyediakan ruang untuk gas yang terbentuk dari proses elektrolisis. Setelah itu, tutup bejana dengan penutupnya sudah terpasangi elektroda titanium. Ambil adaptor AC to DC, lalu hubungkan kabel merah dengan elektroda pada bejana air asam dan hubungkan kabel hitam dengan elektroda pada bejana air basah. Ingat, jangan sampai terbalik. Setelah itu, hubungkan steker adaptor dengan sumber arus listrik AC dan biarkan proses elektrolisis selama 12 jam. Setelah 12 jam proses elektrolisis, air basah siap diminum. Ingat, jangan sampai meminum air dari bejana yang berlambar asam, karena air asam tidak harus diminum. Air asam dapat digunakan untuk membuat hand sanitizer atau disinfektan. Sebaiknya steker pada adaptor selalu terhubung dengan sumber arus listrik ketika digunakan secara kontinu. Ketika listrik mati, segera tutup valve penghubung antar bejana untuk mencegah air asam dan air basah yang sudah terpisah tercampur kembali. Wah, keren banget ya manfaat dari air hujan ini. Yuk kita mari bersama manfaatkan air hujan untuk kesejahteraan hidup kita semua. Salam!